Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan LLDP 6, salam sehat, salam semangat. Selamat datang di Ketemu Kita, sebuah program yang mendekatkan LLDP 6 dengan stakeholder. Episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Bersama saya Olis, inilah Ketemu Kita. Kalau nggak ketemu, kita nggak bicara. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini ada tamu yang sangat spesial. Pada episode yang spesial kali ini, bersama kita ada sekretaris baru, keluarga baru di LLDT 6, sekretaris baru periode 2020-2024. Baik, kalau tidak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalan. Selamat pagi Pak Lukman, apa kabar? Selamat datang di Semarang. Menurut Bapak bagaimana nih suasana di Semarang pagi ini? Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah nostalgia saya kembali lagi bisa ke Semarang. Setelah saya meninggalkan Semarang dari tahun 2001, akhirnya harus kembali lagi ke Semarang. Itu yang disebut dengan diperjalankan oleh hidup. Jadi tujuan saya ke Jakarta, sekarang jalan yang maha kuasa saya harus sampai kembali lagi di Semarang. Berarti ada sesuatu yang harus saya lakukan ini di Semarang. Mungkin itu yang memang jalan yang terbaik. Insya Allah selama 4 tahun ke depan Allah akan bersama kita, dan mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah ini. Amin, semoga kedepannya berjalan dengan lancar ya Bapak. Ya. Untuk lebih mengenal mungkin perlu bisa diceritakan Bapak, perjalanan Bapak sebelum sampai ke LLDT 6 itu mungkin sudah sangat panjang begitu. Bisa diceritakan Bapak dari pertama meniti karir sejak 2001 itu? Ya, kadang-kadang kita hanya punya cita-cita, tapi semua juga bergantung Yang Maha Kuasa. Dr. ST M. Hum. Saya ST-nya adalah Teknik Kimia, M. Hum-nya adalah Magister Humaniora dari Ilmu Informasi dan Perpustakaan, kemudian doktornya adalah Ilmu Komputer. Itulah yang disebut dengan jalan hidup saya yang tidak lurus, yang mencoba kita luruskan. Jadi saya cerita tahun 2001 saya lulus dari Undip, Teknik Kimia. Nah, setelah lulus dari Undip itu apa? Nah, setelah lulus dari Undip, saya mencoba bekerja di swasta. Alhamdulillah saya mendapat pekerjaan di perusahaan sepatu asing. Itu saya berpindah dari Cilegon kemudian ke Bandung 2 kali pindah. Dari mulai start sampai terakhir jabatan saya sebagai manajer, itu saya sudah jalani. Dan hikmahnya saya di perusahaan tersebut adalah apa? Disiplin. Karena itu memang milik asing. Tapi ada sesuatu challenge yang ingin saya laksanakan adalah tadi mengabdi untuk Merah Putih. Kalau itu kan memang di swasta kita profit oriented, tapi kalau memang saya ingin mengabdi untuk Merah Putih, jadi ketika ada kesempatan LIPI membuka lowongan, saya masuk ke LIPI itu untuk mencoba tantangan yang baru sebagai peneliti sebagai peneliti yang memang sesuai bidang saya di Teknik Kimia. Nah, itu adalah cita-cita saya melamar ke LIPI sebagai peneliti yang memang bidang saya kimia. Tapi nasib berkata lain, karena memang sebagai seorang ASN kita harus bersedia ditempatkan dimanapun. Saya ditempatkan di perpustakaan. Itu sedih sekali, dari gaji 7 juta sampai gaji saya 600.000 sekian, itu pun juga dengan dihutang. Keinginan untuk keluar itu ada, tapi saya berusaha bersabar, mungkin ada sesuatu di balik itu. Dan ternyata saya hidup di dalam tumpukan buku, dan tumpukan buku itu adalah memang ilmu. Dan saya baru mengenal yang namanya internet. Saya yang baru mengenal yang namanya jurnal elektronik. Jadi filosofinya adalah apa? Saya di situ pelayan, melayani semua dosen-dosen, peneliti di seluruh Indonesia datang ke Jakarta untuk mencari apa? Mencari referensi. Ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Semua jurnal-jurnal waktu itu terkumpul di pusat di LIPI. Kemudian informasi kita melanggankan database luar itu juga adanya di LIPI. Jadi semua terpusat di situ, sampai jam kerja saya waktu di LIPI itu kadang Sabtu Minggu itu bisa masuk. Dan itu luar biasa penuh terus, dan saya dapat banyak ilmu. Kayak saya sebagai subjek spesialis di bidang ilmu MIPA ya, bukan hanya kimia. Saya di situ belajar sabar melayani orang, apa sih, bagaimana mencari referensi tentang kimia dan yang lain-lainnya. Kita menjadi rujukan. Itu perjalanan hidup, dan akhirnya saya menikmati itu karena banyak ilmu baru.
terutama dalam, bagaimana mengelola informasi itu. Nah, yang tadinya saya akan keluar kok nggak jadi peneliti di bidang itu, tapi bidang ilmu informasi ya sudah ditekuni. Dan akhirnya sudah saya bismillah saja, saya melupakan, yang cita-cita saya sebagai peneliti kimia, saya jadi ya udah memperdalam ilmu informasi di perpustakaan, saya kuliahlah S2 ilmu, informasi dan perpustakaan. Akhirnya saya banyak belajar menata bagaimana informasi itu bisa dicari, bisa ditemukan. Jadi kita itu kaya, semua di perpustakaan itu kaya, tapi sayang antara kebutuhan dengan ada yang simpan itu tidak ketemu. Saya di situ berupaya menjembatani sebagai, subjek spesialis, saya akhirnya memperdalam ilmu informasi dan perpustakaan dengan harapan ya kembalinya saya belajar S2, ya saya istiqomah belajar ditempatkan di perpustakaan. Tapi apa yang terjadi setelah saya kembali lagi dari kuliah S2 ilmu perpustakaan, saya tidak ditempatkan di perpustakaan. Saya harus memimpin Kasubdit Pangkalan Data, itu yang memang tim IT. Nah, saya juga kaget kan, tapi namanya juga amanah, itu yang namanya jalan hidup. Berarti saya dari perpustakaan sekarang ke, tadi ke bidang IT. Saya itu orang yang bodoh di dalam artian di bidang IT-nya itu. Jadi, ya sementara tim saya itu ada S2, S3 bidang IT. Akhirnya saya mencoba oke, mencari sesuatu dan kita satu teamwork, itu adalah apa, mudah sekali mengakses waktu itu jurnal di luar negeri, tapi sulit mencari antar tetangga. Contohnya, kalau kita ingin yang tahu yang dilakukan oleh antara UNES dengan Undip sama-sama meskipun dekat nggak ada yang saling tahu gitu loh. Nah akhirnya gimana nih programnya? Jadi program saya adalah mendigitalisasikan semua jurnal cetak yang ada di LIPI, itu sehingga digital elektronik sehingga bisa diakses oleh seluruh, bangsa ini. Ini yang program pertama saya yang kembangkan yang namanya ISJD. Indonesian Scientific Journal Database. Waktu itu, staf itu masih ada 8, gara-gara program itu staf itu ada jadi 40, itu adalah program prioritas unggulan, diresmikan oleh Pak Kepala LIPI dengan Dirjen Dikti, dengan yang tadi jurnal yang awalnya hanya beberapa jurnal, dielektronikan sekarang sudah waktu itu ada 400 jurnal, ribuan, puluhan ribu artikel, itu dikerjakan. Nah, saya dari mengerjakan itu mendapat apresiasi, berangkat ke India dan yang lainnya, tapi apakah ternyata yang saya kerjakan itu hebat? Iya betul, untuk kasus di Indonesia orang bisa mengakses itu, bisa baik gitu loh. Tapi ketika saya belajar di luar negeri, ternyata apa yang saya lakukan itu bukan kerja cerdas, tapi kerja keras. Kenapa? Jurnal cetak datang, didigitalisasikan itu prosesnya lama dan tidak akan selesai sampai kapanpun. Akhirnya Berapapun orangnya ya Bapak ya? berapapun orangnya dengan jurnal makin bertambah nggak akan selesai. Lalu di dunia luar itu saya ditertawakan. Jadi saya seolah-olah bangga di Indonesia melakukan itu, suatu terobosan, tapi di dunia luar menertawakan karena itu sudah dilakukan orang, 5, 10 tahun yang lalu, kita baru melakukan. Akhirnya saya apa yang harus dilakukan di luar? Di luar itu platformnya adalah bagaimana jurnal yang cetak itu dimandirikan jadi elektronik, disatukan, diintegrasikan secara interoperabilitas. Nah, problemnya di Indonesia adalah belum elektronik. Sehingga saya mencari platform elektronik, ketemu yang namanya Open Journal System. Nah, Open Journal System adalah apa? Open source. Saya melamar menjadi project manager, OJS di Indonesia. Harapan saya adalah saya akan mendapatkan ya semacam fasilitas, semacam uang dari situ. Ternyata saya tidak mendapatkan apapun dari, itu. Ternyata yang saya dapatkan adalah apa? Ketika saya tanya, "Berapa yang akan saya dapatkan? Saya bisa berangkat ke sana?" Ternyata tidak. Jadi namanya juga open source. Itu adalah apa? Sedekah kita untuk keilmuan di bidang elektronik. Jadi saya menerjemahkan, mentranslate itu dari luar negeri disebarkan di Indonesia, saya tidak mendapat apapun dari situ. Apakah saya harus mundur? Saya kalau hanya berpikir dari sisi materi pasti saya akan mundur. Tapi kalau saya berpikir bangsa ini, saya lihat waktu itu indikator-indikator kita di bawah diri, apakah Indonesia ini orangnya bodoh? Apakah tidak bisa, tidak mampu? Ternyata problemnya bukan tidak mampu dan tidak bisa, bukan tidak pintar dan tidak kaya, hanya kita tidak bisa mengekspos itu. Kenapa? Bagaimana orang luar negeri bisa tahu apa yang kita lakukan kalau itu cetak? Berapa sih keterbatasan cetak? Apakah sampai ke Amerika? Apakah sampai ke Inggris? Sehingga saya bismillah saja OJS saya perkenalkan di Indonesia. Tantangannya adalah apa? Regulasinya waktu itu akreditasinya masih berupa akreditasi cetak. Nah, otomatis orang dari jurnal cetak, untungnya buat saya yang menggunakan elektronik dia tidak berpikir secara global, karena berpikir sesempit akreditasi itu. Akhirnya yang saya lakukan adalah apa? Pendekatan bagaimana mindsetnya merubah akreditasi jurnal dari cetak menjadi elektronik. Tapi tantangan yang lebih luar biasa adalah apa? Di Indonesia itu ada 2 pengakreditasi waktu itu, ada di LIPI untuk lembaga litbang, Dikti untuk perguruan tinggi. Ini egonya mohon maaf, orang, litbang menulis di perguruan tinggi tidak diakui, orang di tinggi sendiri tidak diakui. Padahal satu Indonesia ya. Nah akhirnya gimana nih caranya? Okelah pelan-pelan saya sebagai orang LIPI, alhamdulillah saya diterima di Dikti ketika program ISJD tersebut. Saya sampaikan baik-baik waktu itu ke Dikti, ada Prof. Nizam waktu itu dan beliau menerima apresiasi. Saya waktu itu
Prof. Nisa masih sebagai sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi. Nah ini ide yang bagus, bahkan waktu itu ide dari Prof. Nisam adalah bagaimana melanggankan akses e-resources sebagai bahan baku untuk menulis. Itu adalah pertama kali program dari, Prof. Nisam waktu itu, tahun 2009 setelah kita luncurkan di SCD itu, dan itu masif digunakan. Yang tadinya pemborosan setiap perguruan tinggi langganan, 100 juta itu dilanggankan oleh negara. Waktu itu 24 miliar oleh, anggarannya dari Dikti. Nah, cerita kembali lagi ke tadi di situ, nah pelan-pelan alhamdulillah Dikti merespon dengan baik. Nah, waktu zamannya, Prof. Agus Subekti, itu menjadi program nasional. Kemudian saya masuk juga ke Ristek mempropos itu, dan Ristek juga menjadikan program nasional. Jadi lembaga litbang waktu itu OJS-nya disosialisasikan oleh Ristek. Dikti mensosialisasikan untuk perguruan tinggi. Alhamdulillah masif, yang penting menggunakan dulu, platform itu gratis, kita pelatihan semuanya menggunakan. Nah, sambil pelan-pelan kita rubah regulasinya. Alhamdulillah perjalanan panjang dari tahun 2010 ke 2012, 2014 baru kita bersepakat. Tapi bersepakat belum bersepaham. Jadi bersepakat itu adalah apa? Bersepakat bahwa akreditasi jurnal dalam bentuk dari cetak ke elektronik. Nah, problemnya adalah apa? Kewenangannya masing-masing. Instrumennya sama, itu masing-masing terpisah. Padahal ini Indonesia kan, satu. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Nah, alhamdulillah tahun 2015 Dikti itu digabungkan dengan Ristek. Itu momentum yang, sangat baik. Jadi bagaimana upayanya menggabungkan dua akreditasi tersebut. Nah, setelah penggabungan juga tidak semudah itu. Nah, baru terrealisasi tahun 2018, ditandatanganilah 21 Maret 2018, itu adalah apa? Permenristek Dikti nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal, nasional. Di situ pokoknya adalah apa? Membubarkan dua akreditasi, yang tadinya cetak menjadi elektronik, yang tadi, dari LIPI dengan Dikti, itu menjadi satu secara nasional dan dilakukan secara elektronik. Pemeringkatan pun yang dulunya hanya A, B, itu jadi peringkat 1 sampai peringkat 6. Itu adalah perubahan-perubahannya. Tapi siapakah yang harus memimpin di situ? Nah, alhamdulillah itu, saya tidak pernah meminta jabatan itu. Tanggal 20 Maret itu saya ditelepon oleh Pak, Prakoso sebagai Sekjen, "Pak, ini ada amanah untuk Bapak, Bapak besok pelantikan." Saya kaget luar biasa. Saya telepon Pak Kepala LIPI, "Pak, saya dapat amanah dari, Ristek ini." Pak Kepala cuman tertawa saja, "Kalau kamu tidak menjalankan, saya pecat kamu. Kamu harus menjalankan di situ." Ya saya namanya manut perintah pimpinan ya, saya sebagai peneliti informasi, ya sudah akhirnya, tadi apa, saya menjalankan amanah untuk menjalankan akreditasi ini karena memang saya turut membina lahirnya, akreditasi jurnal secara elektronik dan penggabungan itu. Nah itu yang memang, terkait dengan success story, dan alhamdulillah yang dulunya hanya ada beberapa yang menggunakan OJS, sekarang pengguna OJS di Indonesia hampir 30.000 dengan lebih dari 1,5 juta artikel, dan itu masif, semuanya karena berbagai regulasi yang, memudahkan. Dampaknya adalah apa? Dampaknya bisa dilihat, jumlah publikasi di Indonesia begitu, merasat Tinggi ya. luar biasa tinggi, baik dari nasional maupun internasional. Gara-garanya apa? Gara-garanya semua hasil karya kita yang tadinya cetak ke elektronik, visible. Orang dunia luar bisa lihat, dan dampaknya bukan hanya dibaca, disitir, dikutip, itu bisa terlihat. Nah, kembali lagi kepada tadi, apa, jalan hidup saya. Kan dulu saya ilmu informasi, nah ternyata ditempatkan, setelah selesai kuliah ditempatkan di Pangkalan Data. Nah, setelah selesai kuliah dari UI S3 itu adalah apa? Saya pikir kembali lagi ke situ. Ternyata saya jalan hidup harus menjadi peneliti ilmu informasi, mendalami yang namanya scientometric. Kenapa scientometric? Karena waktu itu tren orang berbicara Scopus Scopus Scopus, saya menjadi, "Oh, jadi hantu bagi semua, bagi dosen, bagi segala macam." Apa itu Scopus? Nah, ternyata itu adalah, pendataan, pemeringkatan di seluruh dunia dan menjadi gengsi. Karena yang terbaik itu. Challenge-nya adalah Pak Menteri bilang, "Apakah orang Indonesia tidak mampu membuat seperti semacam Scopus dan yang lainnya?" Saya ditugasi oleh Pak Dirjen Resbank tanpa anggaran dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, itu adalah apa, "Gimana kita bikin? Hayo kita bikin." Saya, dapat teman dari Unisula, Pak Imam dan teman-temannya, dapat, Pak Deris dari Unsri, dapat, Pak Tole dari UAD dan teman-teman yang lainnya membangun itu Sinta, pokoknya demi merah putih, dan alhamdulillah terwujud sampai sekarang yang namanya Sinta. Nah, Sains Teknologi Indeks dan luar biasa masif, itu adalah produk yang disebut dengan produk kerja cerdas. Sekali orang daftar semua terkumpul. Termasuk juga tadi kembali lagi ke jurnal elektronik. Itu ada namanya Garuda, Garba Rujukan Digital. Apa itu Garba Rujukan Digital? Dulu saya ingat ketika saya kuliah di Undip,
Itu saya dapat tugas harus jauh-jauh datang ke LIPI ingin mencari referensi. Sekarang tinggal cari aja referensinya di Garuda, satu pintu, cari biodiesel. Apa yang sudah dilakukan UI, apa yang dilakukan ITB, dilakukan IPB, cuma satu pintu lewat Garuda dan itu bisa diakses secara masif. Jadi tidak ada alasan bagi mahasiswa tidak bisa menulis, apalagi bagi dosen tidak punya referensi. Cuma lewat satu portal yang namanya Garuda, Garba Rujukan Digital. Di situ sekarang sudah ada 10.000 artikel. Sudah ada hampir 1,2 juta artikel yang bisa diakses secara mudah dan gratis. Itu adalah karya kita dari seluruh, bangsa dari hulu sampai hilirnya bisa dengan mudah dengan Garuda. Jadi ada Garuda yang saya sudah pernah lakukan dulu ISJD. ISJD itu kan produk kerja keras bukan kerja cerdas, kerja cerdasnya adalah di Garuda dengan OJS. Nah berikutnya membangun yang namanya Sinta, kemudian ada lagi yang disebut dengan Anjani, Anjungan Interkes Akademik yang memang belum tuntas dari sisi regulasinya, masih sedang disusun oleh Kemendikbud. Kemudian ada juga rujukan, Rumah Jurnal Keilmuan. Apa itu rujukan? Tidak semua punya kemampuan untuk membangun OJS. Tidak semua punya server, tidak semua punya aplikasi. Akhirnya adalah apa? Akhirnya kita mudahkan fasilitasi, LIPI punya infrastruktur, Ristek Dikti punya kegiatan, kita gabungkan membuat yang namanya rujukan. Bagi pengelola jurnal yang tidak punya kemampuan membeli server, yang penting ada keinginan bisa mendaftar di yang disebut dengan rujukan. Jadi ada tadi Sinta, kemudian ada Garuda, Garuda. ada 2 lagi yang belum saya sebutkan apa, yang disebut dengan Rama. Sinta, Garuda, Garuda, kemudian Rama. Rama. Rama itu tadi repositori tugas akhir mahasiswa. Kenapa ada repositori tugas akhir mahasiswa? Dulu tuh saya ingat ketika di LIPI itu jadi rujukan karena ada literatur kolabu, skripsi tesis harus dikumpulkan di LIPI. Kalau semua dikumpulkan di LIPI, LIPI bisa ambruk itu. Nggak mungkin bisa menampung. Akhirnya adalah pas semua di setiap perguruan tinggi ruhnya silakan simpan repositori skripsi tesis tesis mahasiswa. Harapannya dalam bentuk soft file. Ketika sudah ada di sana, satu titiknya tariknya di Rama, repositori tugas akhir mahasiswa. Kita punya 4.000 perguruan tinggi, kita punya 4,5 juta mahasiswa, sehingga kita akan cari situ. Apa manfaat dari Rama? Supaya ketika saya ingin melakukan penelitian tidak berputar-putar di situ, tidak menjiplak dan yang lainnya. Itu adalah manfaatnya yang disebut dengan Rama. Nah, kemudian ada lagi pewayangan yang disebut dengan Arjuna. Arjuna itu adalah akreditasi jurnal nasional. Jadi di Arjuna itu adalah apa? Dulu 2 akreditasi itu, wah ribet banget gitu loh. Juga akreditasi dalam bentuk cetak, proses penilaian juga lama setahun 2 kali. Sekarang kita memudahkan, kalau pengelola jurnal ingin akreditasi, daftar cuma 15 menit. Menilai paling lama juga 2 jam. Yang lama itu kan justru membangun jurnalnya, mencari artikelnya dan yang lainnya. Nah itu yang terbangun di Arjuna. Jadi ada Sinta, ada Rama, ada Anjani, ada Garuda. Sinta, Rama, Anjani, Garuda. Ya. Nah yang belum terwujud cuma satu, Durga. Ini yang belum diizinkan oleh pimpinan. Apa itu Durga? Daftar jurnal gagal. Istilahnya kalau di luar negeri namanya Jeffrey Bell lah gitu loh. Saya pengen versi di Indonesia tapi Predatori begitu. ya predatori lah. Cuman kata pimpinan janganlah bikin Durga. Nanti kan siapa tahu orang itu pernah hilaf. Nanti mau kembali insaf kalau sudah didaftar Durga itu. Jadi kan malu nanti dia udahlah sama aja kita memvonis bahwa jurnal itu memang betul-betul bermasalah. Tapi sampai saat ini untuk yang Durga tadi masih dirancang untuk selanjutnya sehingga benar-benar bisa dipakai gitu. Rujukan yang gagal sehingga mereka mungkin bisa memperbaiki jurnal tersebut atau enggak, jadi memang bagus juga sih usulan pimpinan tadinya kan saya bergumul bikin. Jadi Durga itu adalah apa ini? Karena apa? Kenapa saya harus bikin Durga? Ternyata banyak teman-teman di Indonesia ini tadi ingin apa namanya publikasi cepat, akhirnya masuk ke jurnal-jurnal predator dan abal-abal gitu. Nah, kemudian dulu pernah si Jeffrey Bell itu mengeluarkan listnya. Itu dia jadi musuh banyak orang kan. Nah, kalau saya membuat itu tentunya pasti akan banyak musuh. Ya sudahlah, paling saya cuma bilang berhati-hati. Akhirnya kita keluarkan semacam saya mengeluarkan buku panduan, pedoman publikasi ilmiah. Tolong hindarilah seperti ini jurnalnya tanpa perlu menyebut nama jurnalnya. Siapa tahu jurnalnya itu kan hilaf. Nah, mungkin akan insaf. Ya sudahlah kan kita pernah berbuat salah, bisa kembali ke jalan yang benar. Seperti Jeffrey Bell waktu itu kemudian jadi hilang dia. Tuh, tapi akhirnya banyak pengikut-pengikut yang lain di kopi-kopi ya, tapi ya nggak masalah lah gitu loh. Sudah sangat luar biasa tadi pengalaman yang luar biasa diceritakan oleh Bapak Lukman, Bapak kita. Banyak yang bisa kita ambil dari sana gitu. Satu tadi kita dengar tentang bukan hanya kerja keras tapi kerja cerdas. Betul. Satu. Yang kedua kita lihat perjalanan yang luar biasa dari setelah kuliah kemudian sampai ada di posisi saat ini gitu Bapak. Itu ada satu hal yang mungkin kita bisa ambil ya bahwa jangan takut untuk mencoba tantangan yang baru. Begitu ya Bapak, karena kan Bapak dari dulu dari teknik kimia kemudian sampai ke
doktornya kemudian terakhir di ilmu komputer, betul ya Pak ya? Betul, bahkan itu saya, teknik kimia di Undip itu extension, bukan ilmu mi. Jadi kan saya dulu diplomanya di Universitas Pajajaran. Kenapa? Karena, jujur saya background saya adalah keluarga saya dari keluarga guru. 7 orang bersaudara yang penting adalah kuliah, ya udah kita nah kenapa diploma ya karena ya, biaya dan cepat kerja. Tapi dilalah setelah lulus dari Unpad itu saya ngambil kimia industri, itu wah kayaknya nanggung nih mau melanjutkan. Nah tapi bagaimana? Nah akhirnya, yang pertama kali buka lanjutan itu adalah di Undip. Nah, cuman adalah apa, Undip itu isinya borongan antara teman-teman Unpad sama teman-teman ITB. Sehingga Undip itu dulu mohon maaf ada cerita nostalgia disebutnya Universitas di Pajajaran, bukan khusus di Ponorogo. Bahkan ada dibalik lagi ternyata teman-teman yang di Bandung itu, di Unpad itu adalah malah banyaknya dari Semarang. Jadi Unpad itu singkatannya di Universitas Panggilan di Ponorogo. Itu adalah plesetan-plesetan buat kita. Jadi yang saya itu ingat selama di Undip itu 90% itu jadi, itu adalah mahasiswa teman-teman dari Bandung semua. Jadi kita budayanya itu budaya kembar dari Sunda bawa ke, Semarang. Semarang gitu loh. Nah seperti itulah itu ya yang romantika saya kembali lagi jadi saya datang ke Semarang itu saya cuman romantika hidup. Dulu mohon maaf saya pernah nakal juga di Semarang yang namanya juga masih muda Masa ya. muda gitu Masa ya Pak? muda jadi saya siang itu saya kerja di pabrik sosro di, Ngeserp situ ya, di Ungaran situ. Sambil saya bekerja malamnya di, di Undip Tembarang situ, kemudian ya kita juga bergaul rame-rame mengenal kulineran yang namanya nasi gandul, kemudian ada lagi yang tahu gimbal, kemudian pokoknya yang saya ingat itu saya waktu itu uang 1.000 di Semarang itu luar biasa lah. Jadi mata uang Bandung ke mata uang Semarang itu lain. Dan saya kemarin nyoba lagi kulineran itu enak kayaknya di Semarang itu. Jadi buat saya adalah, kembali lagi saya menjalani nostalgia, seperti lalu meskipun sekarang dunianya sudah berbeda. Kalau dulu mungkin saya masih bujangan, sekarang kan saya sudah, Berkeluarga. berkeluarga jadi mau tidak mau ya sudah harus membatasi. Tapi paling tidak, yang saya ini adalah kulinerannya. Saya jalan-jalan ke Gunung Pati bisa dapat durian yang murah dan enak luar biasa. Kemudian saya, hobinya dulu kalau jogging itu di Ungaran situ akan ada taman hutan kota ya. Ya. Nah, Sabtu atau Minggu saya dulu, jogging di situ. Kemudian saya kalau malam-malam itu sih istilah orang sini tuh namanya lelean. Itu mancing di Tanjung Mas. Alhamdulillah dapat kakap, dapat apa, ya namanya mahasiswa lah. Tapi, Betul Pak, iya. itu enak loh kalau dibilang saya kembali ke Semarang itu sebagai baru saya keliling semua itu udah tahu semua. Wilayah dari ujung Cilacap sampai ujung, Semarang Cepu sana itu, ya alhamdulillah itu teman main semua dan saya punya silaturahmi di situ, punya kenangan. Nanti kalau di sini ingin mengulang lagi nostalgia tersebut, Ya, masa lalu itu, banyak teman-teman yang nanti akan, menemani Bapak gitu, jangan mhm, khawatir Bapak di iya. Semarang. Baik, rekan LLDT 6, tadi sudah panjang lebar, kita berbicara tentang pekerjaan atau karir, Bapak Lukman, kemudian kita sekarang berbicara ke hobi Bapak, ke Bapak Lukman sendiri. Hobinya apa Pak ini kira-kira? Nah saya hobi tadi saya itu ingat teman bilang, sunah rasul itu 3, berkuda, berenang, dan memanah. Nah, alhamdulillah saya di rumah itu, karena kebetulan ada kolam renang tiap pagi habis sholat subuh berenang, kemudian, sore sebelum maghrib itu juga berenang. Nah, kalau berkuda ini saya sudah jalani sekitar, kurang lebih, 2 tahun dan alhamdulillah jangan bayangkan mohon maaf kuda saya seperti kuda, Prabowo yang harganya ratusan juta, sekali pemeliharaan itu, 4 juta atau 5 juta. Kuda saya itu hanya kuda kampung, itu yang dijadikan delman di kampung jadi saya tidak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan apapun. Mohon maaf Bapak, Ya. istri tidak protes begitu Bapak? Oh iya tidak protes itu karena sudah jadi Komitmen bersama begitu ya ya? komitmen istri saya karena ternyata saya baru tahu ya kalau berenang kita orang sudah umum lah. Kenapa harus berkuda? Saya pernah 2 kali itu jatuh dari kuda dan sampai kesakitan dan yang lainnya. Ternyata seninya berkuda adalah apa? Nggak bisa orang langsung naik, wih pecutin nggak bisa. Seninya adalah apa? Kita berkenalan dulu dengan kuda, kita harus memahami kuda itu, kuda harus memahami. Jadi saya ingat sekarang itu kalau ketemu apalagi sudah lama kan dia mungkin lupa atau gimana kita, sayang-sayang dulu mukanya elus-elus dulu, "Eh, gimana kabarnya?" Kebetulan kuda saya ada kuda putih, saya panggil namanya Boy, "Eh, Boy,
gimana sih kabarnya? Kalau orang bilang ini orang gila apa katanya ngomong sama kredit, tapi itu kalau kita sudah ada itu, skill itu langsung jinak. Begitu udah kita pelan-pelan, jangan langsung, begitu, langsung naikin, langsung ditendang itu sama kuda. Kita harus mengenal dulu, kemudian pelan-pelan, setelah itu, "Yuk bismillah yuk, kita jalan-jalan," dan yang lainnya. Biasanya saya itu pulang berkuda itu di daerah Garut. Jadi itu kurang lebih 26 kilo. Saya mungkin habis sholat subuh jam 6, berkeliling antara 2 gunung, Gunung Haruman sama Kledong, itu 26 kilo. Berkeliling di situ, ya sudah kita berkeliling alam pegunungan itu sambil lihat-lihat pemandangan dan yang lainnya. Awalnya saya takut dan yang lain-lainnya, tapi ya itu tadi dengan adanya keberanian kita udah di ini, jadi beberapa yang mencoba itu, ya ditendang sama kuda. Nah, apalagi nggak ada pelatih dan yang lainnya. Jadi, pelatih saya adalah memang keyakinan kalau saya itu pasti bisa. Jadi yang paling utama adalah kita bisa menjinakkan dia, bukan dengan kekerasan pakai, pecut dan yang lain, bukan. Kadang-kadang dengan hati itu. Saya baru mau dan kenapa harus berkuda itu, karena seninya itu dia menggerakkan mau-mau yang tadinya kan kalau kayak saya ngerasa kalau jogging, kadang, capek udah diam dan segala macam, tapi kuda itu ritmenya mau nggak mau itulah, tegang. Jadi itulah yang, saya rasakan dengan, berkuda. Nah, memanah ini saya belum ketemu nih gurunya belum ini. Nah, mungkin saya akan jalin kenapa sih harus memanah. Nah, itu saya belum, tapi yang sekarang rutin itu adalah, berkuda dengan, berenang. Dan filosofi saya adalah tidak ada sesuatu yang tidak berharga. Jadi kalau nanti, Bapak Ibu lihat rumah saya itu jangan bayangkan rumah saya rumah gedong. Rumah saya punya rumah di Jakarta itu rumah saya dari rumah kayu. Di Garut pun juga rumah kayu. Saya filosofinya di rumah itu harus ada dari unsur kayu dan air. Dan Bapak Ibu kalau lihat di rumah di saya, itu rumah kayunya bukan dibayangkan dari kayu yang jati dan besar, bukan. Rumah saya itu dari kayunya barang bekas semua. Orang ekspor, mobil atau ekspor suku cadang kan ada palet kayunya ya, itu saya kumpulin satu persatu akhirnya menjadi satu rumah. Mhm. Kemudian lantainya itu karena ya namanya PNS ya, nggak bisa orang itu membangun sekaligus, adalah apa, saya kumpulkan dari, orang buang puing, kan Mhm. ada keramik, ada marmer, ya udah tak potong-potong, kalau itu ditata kembali, itu akan menjadi lebih indah. Dan jadi tidak semua yang orang buang itu jelek, kalau kita bisa ibaratnya merekondis lagi, malah bisa jadi lebih indah. Meskipun di rumah saya itu tidak ada yang sempurna, namanya juga bekas ya. Tapi itu tadi dalam artian saya ingin membangun rumah yang baik di Jakarta. Saya tidak punya uang, saya tidak punya ini, tapi dengan niat itu saya bangun dengan 3 tahun, tapi alhamdulillah itu selesai juga. Dan rumah saya itu, adalah apa, itu entuk, orang bilang itu tempat jin buang anak, nggak ada yang mau beli daerah saya, rawa itu. Kalau saya uruk itu pasti, hancur gitu loh. Tapi akhirnya saya bikin rumahnya rumah kayu, panggung, dan ringan. Ya itulah, jadi, saya cuman tadi tidak ada, belum tentu yang orang buang itu tidak berguna, bisa jadi berguna oleh seseorang, seperti itulah. Jadi setiap, yang diceritakan oleh Pak Lukman banyak hikmah sebenarnya yang bisa kita ambil, termasuk tadi ya Bapak, belum tentu barang yang sudah dibuang oleh orang mungkin, terlihat tidak berguna, kalau kita gunakan dengan baik, kita perbaiki, itu sebenarnya juga masih bisa digunakan lagi dan, bisa jadi indah begitu. Ya. Tergantung kita bagaimana mencoba untuk, mau gitu, mau untuk membuat itu menjadi indah gitu. Eh, ini Bapak nanti periode 2020 sampai 2024. Kemarin sudah berkenalan dengan kami di sini, tetapi memang belum satu persatu ya Bapak. Kira-kira nanti visi misi ke depan di LLGT 6 bagaimana untuk memajukan, perguruan tinggi di Jawa Tengah, kemudian juga, eee, pegawai di LLGT 6 sendiri? Jadi tadi terkait dengan visi misi. Jadi ini yang namanya tadi saya bilang jalan hidup saya itu nggak pernah lulus doktor STM HUM. Terus, yang saya kemarin itu dengan istri saya, itu adalah saya melamar ke LLDikti 3 Jakarta. Dengan asumsi kenapa saya ingin melamar itu, karena apa, yang saya urus selama ini adalah di hilir, terkait dengan jurnal, di Sinta terkait dengan output-nya. Nah, saya ingin ada suatu tantangan baru, karena apa, ternyata di hilirnya itu ada masalah, kenapa nggak optimal, terutama dampak yang lainnya, berarti saya harus tahu di hulunya. Mhm. Nah, saya tadinya berharap kalau masuk ke Jakarta 3 masih dekat rumah, kemudian juga ya paling tidak saya tahu, seperti apa sih permasalahannya secara komprehensif di perguruan tinggi. Nah itu, tapi diperjalankan. Cita-cita saya di Jakarta 3, tapi ketika dapat surat pelantikan saya kok di Jawa Tengah. Semarang gitu. Ya tapi saya bilang mungkin ada hikmah, di balik itu saya harus kembali nostalgia ke Semarang. Nah saya ingat ketika bidding itu ditanya oleh pimpinan, seperti apa sih yang akan dikembangkan? Ya dan, harapan dari pimpinan seperti apa? Jadi kita punya yang disebut dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Jadi standar nasional pendidikan tinggi itu belum semuanya merata. Ada perguruan tinggi yang memang bagus sekali, ada perguruan tinggi yang sama sekali di bawah. Itu bagaimana supaya bisa kita punya standar nasional itu kita harus tegakkan. Kemudian kita world class university itu kan masih berapa gelintir sih yang orang paham tentang world class university. Boro-boro world class university bisa dapat mahasiswa saja sudah alhamdulillah. Nah, jadi misi dari pimpinan itu tugasnya utama adalah supaya perguruan tinggi itu punya semuanya memiliki standar yang nasional yang sama. Kemudian syukur-syukur bisa ada jadi yang ke world class university. Itu adalah harapan dari pimpinannya. Nah, tapi itu akan menjadi masalah dan akan menjadi tantangan. Nah, jadi ke depan apa yang saya lakukan, itu ada 2 hal, berarti antara internal dan eksternal. Internal berarti saya dengan tim nanti saya, di LLDT Jawa Tengah, itu kan kurang lebih ada 249 perguruan tinggi, itu adalah eksternal keluar. Internal adalah teman-teman di lembaga layanan, kita kan layanan ya, layanan kemudian, begitu di dalam itu saya tahu itu ada 4 bidang, bidang tapi adalah apa, udah mau pada pensiun. Itu yang menjadi challenge. Kemudian ada gap juga antara yang muda dengan yang senior. Itu dari sisi SDM. Nah, kemudian juga dari sisi sarana prasarana. Kemudian juga dari sisi anggaran. Itu adalah internal saya. Saya sebagai sekretaris yang baru harus membenahi dari internal. Nah, kemudian eksternal. Eksternal itu ada perguruan tinggi yang memang punya SDM banyak, tidak punya anggaran, tidak punya fasilitas. Ada yang punya fasilitas banyak, tidak punya SDM-nya. Nah, bagaimana kita ingin itu semua menggabungkan dan jangan sampai kalau saya mau main saklek, udah ini nggak sesuai standar, bubarkan bubarkan ini semua standar. Apa kita harus seperti itu? Tentunya kita harus kalau orang Jawa bilang tuh mohon maaf diwongke ya. Dalam artian ya mungkin setiap orang itu pasti punya kekurangan, setiap orang punya kelebihan termasuk ya institusi. Bagaimana kalau kita nanti merge, bagaimana kan pelan-pelan, masing-masing juga punya ego. Itu adalah tantangan saya ke depan. Jadi 2 ya hal yang akan saya lakukan ke depan adalah apa? Jadi pesan pimpinan visinya bagaimana supaya perguruan tinggi di Jawa Tengah itu standar nasional pendidikan terpenuhi dan bisa menjadi world class university dan tantangan ke dalamnya adalah apa? Saya harus mendampingi perguruan tinggi di luar dan internal tadi dengan SDM keterbatasan SDM termasuk juga kita ada perubahan struktur yang harus ke fungsional. Kemudian teman-teman juga di sini saya sudah mencoba memahami bahwa ternyata belum punya jabatan fungsional hanya ya itu tadi bagaimana kita bekerja dengan baik kalau kita sendiri tidak nyaman. Nah, itu adalah tantangan ke depan selama 4 tahun. Saya akan memulai dari mana? Saya akan hanya melihat apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, kemudian kita akan yang kita bisa optimalkan, yang memang kita betul cari solusinya seperti apa. Itu yang tadi saya bilang, belum tentu yang kita menurut orang lain ini pandang jelek itu jelek, bisa jadi kita bisa optimalkan. Itu yang mungkin langkahnya dan saya tidak menjanjikan apapun nanti sampai 4 tahun ke depan, tapi paling tidak saya punya visi misi dengan bismillah, itu mudah-mudahan ya kita, bisa menjalankan. Saya ingat Cinta pun juga berjalannya bukan dengan uang banyak, bukan best by project. Demi Merah Putih teman-teman pengembang itu luar biasa, mau, berbakti untuk negara ini, nggak usah mikirin berapa pun uangnya, yang penting itu bisa jalan dan ternyata apa, sekarang ini kalau daftar Cinta, nggak perlu kita marah-marahin, itu dengan kesadaran, karena orang malu kalau nggak ada di Cinta. Meskipun sekarang sudah ada reward dan punishment, kalau nggak daftar di Sinta nggak akan dapat beasiswa, nggak akan dapat penelitian dan yang lainnya. Tapi lebih dari itu adalah kita akan jadi gengsi semacam malu kalau nggak ada di situ. Kemudian lihat tetangga udah sampai mana, kita ada di mana. Seperti itulah. Jadi diserahkan kepada komunitas sosial. Jadi saya berharap mudah-mudahan kalau Allah memberikan jalan yang terbaik saya di sini, saya bismillah, saya akan berupaya memberikan yang terbaik. Tapi jelas kalau visinya sudah ditugaskan oleh pimpinan, nah langkah yang diambil tadi pelan-pelan, mudah-mudahan saya benahi internal pelan-pelan, apa yang kita miliki kita expose, dengan cara bagaimana? Kita punya yang namanya teknologi informasi. Yang tadinya masalah itu bisa rumit, mungkin bisa dipermudah dengan teknologi. Jadi orang akan lebih mudah menggunakan teknologi seperti apa. Dari yang saya lihat sudah layanan yang tadi datang, kalau perlu nggak usah datang ke LLDT, kenapa harus datang ke LLDT? Kemudian orang juga kalau perlu nggak usah rumit berkas dan segala macam di-upload, ya udah itu aja kalau memang perlu. Dan saya itu sudah buat sukses saya di Arjuna. Di Arjuna orang ngusulin cuma 15 menit, menilai juga 2 jam, keluar juga setiap bulan itu keluar dan sertifikat itu juga udah otomatis. Sekarang tangan Pak Menteri itu keluar tinggal langsung diunduh aja. By proses itu semua dan bisa terkontrol. Dan yang paling penting yang harus dihindari yang utama adalah berintegritas. Kita hindari yang namanya amplop di bawah laptop. Itu yang paling penting adalah integritas. Jadi mudah-mudahan saya bismillah
visi misi saya adalah standar nasional pendidikan tinggi dan world class university. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas apa yang disampaikan tadi. Kami semua di sini berharap dapat mendukung apa yang ingin Bapak capai bersama-sama dengan kita di LLDT 6. Kemudian tadi diceritakan di awal sebelumnya kan Bapak inginnya ke LLDT 3 gitu. Ternyata Allah berkata lain gitu, harus ke LLDT 6. Kira-kira respon keluarga bagaimana? Istri mungkin putra-putri ada berapa? Mohon maaf. Jadi istri saya satu. Anak dua yang besar itu dia pesantren di Darun Najah, dia mungkin kalau setara 2 SMP. Anak saya yang kecil itu 2 SD, dua-duanya laki-laki. Nah, istri itu kerja dinas di Kementerian Kesehatan, dulunya struktural dengan saya, lebih sibuk dari saya menangani bencana, tapi sekarang menjadi widya suara, kebetulan kan ingin lebih mendampingi tadi keluarga. Dan ya itu tadi, ketika saya menyampaikan ke istri saya, "Ini loh saya ditempatkan di Jawa Tengah." Apa yang terjadi? Bukan saya mendapatkan selamat ya, enggak. Istri saya langsung terdiam. Karena kita kan berkomitmen, bagaimanapun keluarga itu adalah yang terpenting. Cuman ini kan penugasan, saya kalau harus mundur bagaimana gitu loh. Nah akhirnya setelah, ya 2 hari agak ngambek istri saya. Ya sudah kalau berangkat sendiri, nggak ridho, tapi kayaknya nggak enak tuh lama-lama akhirnya pelan-pelan saya bilang, "Yuk, kan Semarang Jakarta itu nggak jauh, cuma 5 jam, nanti bisa ini." Yang penting saya juga kalau berangkat pun saya nggak berangkat nggak mungkin. Nah, kalau nggak ridho saya juga kerja juga nggak tenang, kepikiran rumah, dan akhirnya dengan berjalannya waktu kemarin hari ketiga sebelum saya dilantik itu, jadi hari Jumat saya dapat undangan, 2 hari, Sabtu Minggu istri saya masih ngambek. Nah, dilantik itu begitu berangkat pelantikan istri saya, ridho melepas. Nah, kemarin pun juga ketika saya mau berangkat Semarang, alhamdulillah istri sudah melepas. Jadi pelan-pelan lah kita, tapi karena memang istri saya sudah nyaman di Jakarta, anak-anak pun juga sudah nyaman dengan pilihannya, ya sudahlah saya di sini demi merah putih ya mungkin seminggu sekali, pulang ke rumah, tapi nggak ada masalah. Termasuk juga seperti anak saya, itu saya pengen cita-citanya anak saya itu ya mungkin jadi, hebat profesor, dokter, atau juga jadi militer dan yang lain. Saya tanya, "Cita-cita cita-cita kamu apa? Mau jadi udah gede apa jadi jenderal, jadi polisi?" Enggak. Anak saya itu cuma cita-citanya apa? Ingin menjaga masjid. Waduh, saya juga kaget sama istri saya. Menjaga Bagaimana? Menjaga masjid, saya habis sampai terenyuh gitu. Padahal saya bilang, "Ya anak saya itu, dari sisi, kita materi dan sebenarnya kita ini." Nah, yang anak saya itu sering ngilang. Jadi ngilang itu kalau pas sholat subuh, pas ini, di mana? Pasti anak saya hilang pas jam-jam sholatnya. Ternyata anak saya itu ada di, musola belakang, yang saya sendiri jujur saya jarang gitu loh, ke sana karena dengan berbagai kesibukan, dan alhamdulillah mungkin saya mendapat hidayah dengan anak saya itu, dia enggak, pokoknya saya ingin pesantren. Pokoknya saya ingin ke Madinah, maka kalau memang diizinkan saya ingin di sana terus. Saya antara senang, dari sisi saya itu kan saya baik ya, tapi kan kaget luar biasa orang-orang sekarang, pakai gadget dan segala macam, tapi saya sama istri saya, ya udahlah itu pilihan dari anak gitu ya, yang penting, karena dulu bayangan saya mindset pesantren itu, mohon maaf, buangan anak nakal. Dalam artian anak yang, keras dan udah dipesantrenkan aja lah gitu biar dididik dan segala macam, kan masih ada seperti itu. Tapi anaknya mau, dan saya lihat pesantren sekarang itu jauh berbeda dengan, yang dulu. Memang di situ adalah dididik kita mandiri dan yang lainnya, saya sudah melihat beberapa pesantren dan yang lainnya. Jadi beda yang dulu dalam artian tempat orang buang anak-anak, tapi enggak, tapi saya bismillah, jadi mudah-mudahan ya sesuai dengan harapan. Jadi apapun, saya serahkan kepada anak saya, ya saya percaya itu yang terbaik. Seperti itu. Insya Allah luar biasa. Semoga harapan Bapak nanti bisa terwujud. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Jadi kebanggaan Bapak dengan keluarga. Kemudian mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau pegawai di LLDT 6, Bapak? Jadi ada 2 pesan, jadi antara untuk teman-teman di LLDT sini sama, yang di luar eksternal itu, teman-teman di perguruan tinggi. Saya tidak mungkin bisa mencari visi itu sendirian. Kita yang penting adalah buat saya, kita punya visi, kita bekerja adalah teamwork, trust. Saya tidak ada di sini kalau di internal itu ada bagian tata usaha, ada bagian keuangan, sampai ada cleaning service. Saya bagaimana kalau nyaman bekerja, kalau di ruangan itu juga kotor, dan yang lainnya, dan itu semua punya perannya masing-masing. Jadi mohon dari mulai tingkat tertinggi antara, kepala bidang, antara kasih, sampai pada cleaning service semua dan yang lainnya, kita bahu-membahu dengan masing-masing posisi, kita bekerja dengan ikhlas. Dengan bertekad ikhlas, dan yani kalau masalah rezeki insya Allah mungkin Allah juga sudah, mengatur di baliknya, tapi saya cuma mengingatkan kita teamwork yuk.
Saya tidak bisa mencapai visi ini kalau tidak ditunggu oleh teman-teman. Dan saya pun juga bismillah juga akan membantu kesulitan apa yang memang menjadi tantangan itu. Itu yang saya minta dari teman-teman, tolong bantu saya mewujudkan visi itu, mudah-mudahan bisa seoptimal mungkin. Nah, kemudian bagi teman-teman di perguruan tinggi juga bantu yuk. Apa mungkin ada kendala, jadi kalau masalah kita bisa menata, tantangan itu bisa menata, itu mungkin aja jadi peluang ke depan menjadi arah yang lebih baik. Jadi yuk kita hadapi berbagai, nanti di depan itu berbagai masalah pasti akan timbul. Tapi bagaimana menata masalah menjadi peluang dan tantangan, itu yang kita harus betul-betul, namanya juga manajemen ya, me-manage dengan baik dan benar, dengan baik dan benar. Jadi tidak hanya benar, benar itu harus baik, baik juga harus benar. Dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Jadi filosofinya adalah apa? Kita memang pekerjaannya sudah baik, tapi tidak benarnya kalau kita menerima amplop di bawah laptop. Nah, meskipun sekedar ucapan terima kasih ataupun juga yang lainnya, ya itulah kadang-kadang namanya integritas. Baik, sudah cukup panjang kita berbicara dengan Bapak Lukman. Dari berbagai hikmah yang bisa kita ambil, ada dua hal yang mungkin perlu rekan LLDT untuk ingat, bahwa satu, ketika menjadi mahasiswa kemudian tidak memiliki uang untuk kuliah gitu misalnya, janganlah takut. Contohnya Bapak Lukman ini, dulu beliau kuliah sambil bekerja dan sekarang menjadi seperti ini. Kemudian yang kedua, jangan merasa nyaman selalu berada di zona nyaman, tetapi melompatlah, gitu ya Bapak ya, melompatlah, mencoba hal-hal yang baru, tantangan yang baru. Jadi jangan takut dan jangan menyerah. Baik Bapak Lukman, terima kasih atas kehadirannya berbincang bersama kami dalam Ketemu Kita. Terima kasih untuk semua cerita perjuangan dari karir Pak Lukman. Ya, rekan LLDT 6, demikian tadi perkenalan kita dengan Pak Lukman. Kalau mau kasih kritik dan saran, langsung saja tulis di kolom komentar atau bisa juga di akun Instagram kita pada postingan tentang episode ini. Oh ya, kami juga mau mengucapkan terima kasih buat rekan LLDT 6 yang telah subscribe channel kami sehingga telah mencapai 1000 lebih subscriber. Sampai nanti ketemu kita di episode selanjutnya. Jangan lupa like yang banyak, share lebih luas, subscribe dan bunyikan loncengnya. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.